Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Penny Ningsih atau biasa dipanggil Ibu Penny. Ibu adalah fasilitator PKHLK Kelurahan Sendangguo, Semarang. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenali kebutuhan dan keinginan. Namun sebelum itu, agar materi pembelajaran dapat berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Apakah semua sudah berdoa? Semoga sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenali kebutuhan dan keinginan, yaitu agar kita belajar menabung untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Wah, lalu menurut teman-teman, apa itu kebutuhan dan keinginan? Apakah tahu perbedaannya? Coba dijawab dulu. Nah, sekarang Ibu beri pengertiannya ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk hidup lebih baik. Keinginan tidak harus dipenuhi, tetapi bila dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Apakah teman-teman memiliki jawaban lain? Jika ada, bisa disampaikan kepada fasilitator PKHLK atau pendamping belajar teman-teman ya. Untuk mempermudah, teman-teman bisa membuat tabel yang terdiri dari nomor, keterangan gambar, kebutuhan, keinginan, alasan, dan siapa yang menyediakan, seperti contoh berikut ini. Apakah bisa dimengerti? Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada fasilitator atau pendamping belajar kalian. Baik, sekarang Ibu mulai menunjukkan gambarnya. Diperhatikan ya. Yuk teman-teman mulai mengerjakan ya. Nah, bagaimana? Apakah semua sudah dikelompokkan dan diberi alasannya? Jika sudah, bisa diperlihatkan fasilitator atau pendamping belajar untuk diskusi bersama. Jika teman-teman menemukan jawaban yang berbeda dengan teman yang lain, tidak apa-apa, karena bisa jadi setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang arti atau makna gambar tersebut. Dari tabel tadi, kita belajar mengenali apa saja hal yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu arti kata prioritas? Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, prioritas berarti sesuatu yang diutamakan atau didahulukan dari yang lain. Nah, lalu apa kaitannya prioritas dengan kebutuhan dan keinginan? Untuk itu, dari tabel tadi, coba teman-teman salin keterangan gambar di lembar yang lain dengan cara mengurutkan mana kebutuhan atau keinginan yang lebih penting untuk segera dipenuhi. Jika sudah, coba teman-teman perhatikan hal apa yang terletak di paling atas. Apakah itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Ya, biasanya hal yang terletak paling atas adalah kelompok kebutuhan. Itu artinya
kebutuhan menjadi suatu prioritas untuk dipenuhi. Selanjutnya, baru keinginan. Teman-teman, apakah kalian menyadari bahwa dengan berkembangnya teknologi, semua serba canggih, bahkan produk terkenal atau branded dari luar negeri pun dengan mudah masuk ke Indonesia. Membelinya pun juga sangat mudah, cukup melakukan pembelian secara online. Apakah teman-teman terkadang merasa ingin mengikuti tren dan memiliki barang keluaran terbaru? Itu namanya pengaruh konsumerisme. Wajar jika teman-teman merasakannya, namun teman-teman harus bisa mengenali barang mana yang menjadi prioritas kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Terkadang ada juga seseorang yang membeli kebutuhan dengan jenis barang yang berkualitas. Alasannya agar barang tersebut awet dipakai untuk jangka waktu yang lama. Teman-teman, sekarang cobalah untuk membuat prioritas kebutuhan dan keinginan sesuai dengan kehidupan sehari-hari teman-teman saat ini. Nah, apakah teman-teman sudah bisa mengenali mana yang kebutuhan dan mana yang ternyata hanya keinginan? Jika sudah, silahkan tunjukkan ke fasilitator atau pendamping belajar ya. Dari prioritas yang telah dibuat, apakah ada barang yang ingin teman-teman miliki namun membutuhkan banyak uang untuk membelinya? Kira-kira cara apa yang harus teman-teman lakukan demi mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut? Meminta kepada orang tua atau menabung? Ya, teman-teman bisa belajar menabung, mengumpulkan uang untuk membeli barang yang teman-teman butuhkan. Dari mana sumbernya? Menabung terlebih dahulu dari uang saku, sisanya baru untuk beli jajan dan keperluan lain. Atau teman-teman bisa berwirausaha yang ramah anak dan tidak mengganggu waktu belajar. Kira-kira bagaimana perasaan teman-teman dapat membeli suatu barang kebutuhan dengan uang milik sendiri? Pastinya lebih senang ya, bangga, dan ada kepuasan tersendiri. Teman-teman, apakah kalian menyadari bahwa semakin dewasa, kebutuhan kita semakin banyak? Apakah kalian merasa bahwa orang tua kita pasti bisa terus memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita di masa depan? Kira-kira kebutuhan apa yang kalian butuhkan nantinya? Apakah kalian sudah siapkan sejak dari sekarang? Bu Penny mau tanya, apakah teman-teman semua sudah memiliki tabungan? Menurut kalian, apa pentingnya tabungan? Tabungan tidak hanya uang loh, namun tabungan bisa ilmu, bahkan sumber daya, seperti menghemat listrik, air, dan lainnya. Untuk kali ini, kita fokus membahas tabungan secara keuangan ya. Jika teman-teman memiliki tabungan, di mana teman-teman menabung dan bagaimana cara mengatur uang untuk ditabung? Menabung sisa uang saku atau menabung dulu baru sisa uangnya untuk jajan atau keperluan lain? Bagaimana resiko jika menabung uang saku? Apakah kalian selalu bisa menyisihkan uang saku untuk ditabung di jumlah yang sama? Lalu, bagaimana jika kalian memilih menabung dulu dengan jumlah yang sama, baru sisanya digunakan untuk dibelanjakan atau keperluan lainnya? Ya, menabung sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan, apalagi semakin tahun semua harga dan biaya semakin naik. Jika kita tidak persiapkan dari sekarang, maka bisa jadi kita akan kesulitan untuk memilikinya di masa yang akan datang. Untuk saat ini, marilah kita mencoba merubah pola pikir kita dengan menabung terlebih dahulu, baru membelanjakan uang yang kita miliki. Dalam menabung,
kita harus konsisten. Lebih baik jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi sama terus atau berkelanjutan, daripada jumlah yang besar namun hanya sesekali. Ketika menabung, teman-teman bisa menentukan mulai saat ini, kira-kira akan digunakan untuk apa tabungan tersebut dan dalam jangka waktu berapa lama. Jika teman-teman ingin menabung di celengan, silahkan hias celengan ini sekreatif mungkin. Bahkan teman-teman bisa buat dari bahan bekas. Tulis tujuan kalian, misal membeli sepatu, harganya Rp300.000. Berapa banyak jumlah yang ingin ditabung setiap hari? Misal Rp3.000. Kalian bisa menghitungnya. 300.000 dibagi 3.000 sama dengan 100. Berarti kalian akan memiliki uang 300.000 dalam waktu 100 hari. Jika selama 1 minggu kalian menerima uang saku selama 6 hari, maka kurang lebih jangka waktu yang diperlukan selama 4 bulan. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kira-kira apa ini teman-teman? Apakah ada yang bisa menebak? Ya, benar. Buku tabungan. Di mana biasanya kita menabung menggunakan buku tabungan seperti ini? Ya, di bank. Banyak ya teman-teman, bank di sekitar kita. Bahkan ada bank konvensional, bank syariah, dan tempat menabung uang lainnya. Nah, sekarang Bu Penny punya tugas untuk kalian. Simak ya tugasnya. Lakukan hal yang sama seperti celengan tadi. Jika teman-teman memiliki tabungan di bank, tuliskan rencana kebutuhan atau keinginan apa yang ingin teman-teman beli di masa mendatang. Misal HP, laptop, atau lainnya. Tuliskan berapa harganya, berapa jumlah uang yang teman-teman ingin tabung secara konsisten, berapa waktu yang teman-teman pilih. Misalnya seminggu sekali, 2 kali dalam sebulan, silahkan disesuaikan. Dari perhitungan tersebut, berapa lama jangka waktu yang teman-teman harus tempuh. Teman-teman, coba lakukan ya. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap menabung secara konsisten dari sekarang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa yang akan datang? Siap ya? Apakah teman-teman bisa menyimpulkan apa saja tips menabung yang tadi Bu Penny sudah sampaikan? Berikut tipsnya, perhatikan ya. 1. Tentukan tujuan menabung. 2. Tentukan jumlah uang yang akan ditabung secara konsisten. 3. Tentukan berapa kali akan menabung dalam seminggu atau sebulan. 4. Tentukan jangka waktu yang akan dicapai. 5. Tentukan pilihan tabungan di celengan, bank, koperasi, BPR, atau lainnya. Yang keenam, jika di celengan, buatlah celengan yang menarik. 7. Buatlah skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Jadikan menabung menjadi prioritas. 8. Sebelum membeli barang atau mengeluarkan uang, pikirkan hal tersebut kebutuhan atau keinginan. 9. Mintalah orang tua, orang dewasa, atau orang yang terdekat untuk memonitoringnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah materi dari Ibu dapat diterima baik? Ibu berharap materi dari Ibu Penny dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita siapkan masa depan mulai dari sekarang. Belajar merubah pola pikir,
menabung terlebih dahulu sebelum membelanjakan, berpikir dengan baik sebelum membeli. Apakah hal tersebut kebutuhan yang menjadi prioritas atau keinginan? Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman, dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebar informasi yang bermanfaat, salah satunya dengan share video ini kepada teman-teman yang lain. Salam untuk keluarga. Semakin rajin mengikuti kelas PKALK agar kita jadi anak berdaya, keluarga bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.